Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Haji Jaim, kelas AD3 Farmasi 2018. Saya akan memaparkan materi tentang kimia analisis titrasi bebas air. Yang pertama, mulai dari pengertian. Titrasi bebas air atau titrasi non-aqua adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air. Dengan pelarut organik tertentu, kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan suatu titrasi yang tidak memuaskan dalam pelarut air. Di bidang farmasi, teknik ini banyak dipakai karena banyak obat bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Dengan memilih pelarut yang tepat, penetapan kadar dari komponen campuran asam atau basa juga dimungkinkan. Pada percobaan ini, kita membahas tentang titrasi bebas air dengan berdasarkan pada reaksi netralisasi. Kemudian, klasifikasi pelarut berdasarkan kemampuan berdisosiasi dapat dibedakan menjadi pelarut yang dapat berdisosiasi. Suatu pelarut yang dapat berdisosiasi memiliki tetapan disosiasi atau tetapan protolisis. Misalnya air akan berdisosiasi menjadi H+ dan OH-. Tetapan disosiasi air KW adalah 10-14. Contohnya pelarut yang tidak dapat berdisosiasi dalam eter CH3+, CC14 dan pelarut hidrokarbon seperti benzena dan toluena. Berdasarkan karakter keasaman dan kebasaannya, menurut teori Bronsted-Lowry dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama pelarut protogenik, yang kedua pelarut protofilik, yang ketiga pelarut amiprotik, dan yang keempat pelarut aprotik. Selanjutnya titrasi asam basa menurut para ahli. Yang pertama menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+, contohnya HCl, H2SO4 dan sebagainya. Sementara basa adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-, contohnya NaOH, KOH, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau dikenal dengan donor proton. Sementara basa adalah senyawa yang menerima proton atau dikenal dengan akseptor proton. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang dapat menerima sepasang elektron bebas atau disebut juga akseptor pasangan elektron bebas. Sementara basa adalah senyawa yang melepaskan sepasang elektron bebas atau disebut dengan donor pasangan elektron bebas. Selanjutnya, prinsip titrasi adalah asam basa atau netralisasi. Pelarut yang dipakai adalah campuran air dan etanol atau aseton. Metode ini dipakai untuk menentukan kadar asam atau basa lemah pKa atau pKb kurang dari 7. Tetapi kurang larut dalam air. Penetapan kadar asam benzoat pKa sama dengan 4,2, asam salisilat dengan pKa sama dengan 3,0, dan sulfadiazin pKa sama dengan 6,5. Pentiter yang digunakan adalah larutan NaOH 0,1N dalam air dan sebagai indikator dipakai fenoftalein atau meraphenil oleh karena pH pada titik ekuivalen lebih dari 8. Pada titrasi asam lemah dan basa lemah dalam pelarut bukan air, pengaruh terhadap tetapan disosiasi Ki atau kalium iodida, tetapan disosiasi Kd, dan tetapan keasaman dan kebasaan senyawa yang akan ditentukan harus diperhatikan, terutama pengaruh tetapan dielektrik pelarut pada reaksi protolisis senyawa yang terjadi dalam pelarut bukan air. Berbagai macam pelarut organik dapat digunakan untuk mengambil air karena pelarut-pelarut ini kurang berkompetisi secara efektif dengan analit dalam hal menerima atau memberi proton. Yang pertama, titrasi bebas air basa-basa lemah asam asetat merupakan penerimaan proton yang sangat lemah sehingga tidak berkompetisi secara efektif dengan basa-basa lemah dalam hal menerima proton. Hanya asam yang sangat kuat yang mampu memprotonisasi
Asam perklorat dalam larutan asam asetat merupakan asam yang paling kuat di antara asam-asam umum yang digunakan untuk titrasi basa lemah dalam medium bebas air. Dalam titrasi bebas air biasanya ditambahkan dengan asam asetat anhidrat dengan tujuan untuk menghilangkan air yang ada dalam asetat perklorat. Sebagai indikator dapat digunakan oraselat biru, quinaldium merah, dan kristal violet. Selanjutnya, titrasi bebas air asam-asam lemah, yaitu asam lemah pelarut yang digunakan adalah pelarut yang tidak berkompetisi secara kuat dengan asam lemah dalam hal yang memberikan proton. Alkohol dan pelarut aprotik digunakan sebagai pelarut. Pelarut aprotik merupakan pelarut yang dapat menurunkan ionisasi asam dan basa menurut Ganjar 2007. Selanjutnya, beberapa panduan dalam titrasi bebas air meliputi solut hendaknya larut dalam pelarut atau kelebihan venitar. Yang kedua, hasil titrasi harus larut dalam pelarut. Yang ketiga, pelarut yang digunakan tidak menimbulkan reaksi samping yang mengganggu. Selanjutnya, pelaksanaan titrasi harus bebas air, meliputi pelarut dan bereaksi dengan penambahan anhidrat asetat dan peralatan yang digunakan harus kering. Selanjutnya, metode penetapan kuantitatif dan kualitatif pada titrasi bebas air. Yang pertama, analisis kuantitatif. Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basah dengan menggunakan baku asam. Analisis titrimetri dari sejumlah senyawa-senyawa basa lemah dalam asam asetat glasial memungkinkan untuk menggunakan larutan baku asam perklorat sebagai titran. Analisis kualitatif yaitu analisis untuk mengetahui ada tidaknya suatu zat dalam sampel dalam titrasi bebas air, maka untuk menentukannya diperlukan titrasi, misalnya dengan titrasi netralisasi. Selanjutnya diperlukan indikator untuk memperjelas perubahan warna sehingga dapat diketahui zat apa yang terkandung di dalamnya. Indikator untuk titrasi basa lemah dan garam-garamnya, yang pertama kristal violet, itulah rosenilin, klorida, 3 meraquinaldin, 4 alfa naftolbenzein, 5 hizomalkiat. Yang selanjutnya untuk senyawa basa yang relatif lebih kuat, yang pertama metal merah, metal orange, yang ketiga timol glue. Faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi bebas air adalah suhu dan kandungan air. Suhu pada umumnya dilakukan pada suhu kamar, apabila bukan pada suhu kamar maka akan mempengaruhi volumetri titran.